teman-teman semua, pasti pernah kan kalian pergi ke sebuah pom bensin? Kakak ada cerita nih. Ada 2 buah pom bensin, yang satu ada di kota dan satunya lagi ada di desa. Kira-kira BBM mana ya yang akan dahulu habis? Mau tahu jawabannya? Yuk simak pelajaran kakak kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Ya, hari ini kita mau belajar matematika. Kali ini Kak Muna selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengajak teman-teman semua untuk belajar matematika dengan tema perbandingan. Kita hari ini akan belajar perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, agar teman-teman semua memahami konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang kedua, agar teman-teman semua bisa menghitung dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan yang ketiga, agar teman-teman semua dapat menghitung dan menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan modul. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kakak menjelaskan tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai, kakak ada 2 ilustrasi nih. Yang pertama, Vano pergi ke sebuah toko buku. Dia membeli 1 buah buku dengan harga Rp2.500. Kemudian, Vano kembali lagi ke toko tersebut dan membeli 5 buah buku dengan harga Rp12.500. Ilustrasi yang kedua, ada seorang peternak yang memiliki persediaan makanan untuk 30 ekor sapinya yang akan habis selama 15 hari. Kemudian, peternak itu menjual sapi-sapinya sehingga tersisa 25 ekor sapi. Maka makanan itu akan habis selama 18 hari. Kira-kira dia tahu nggak apa perbedaan dari 2 ilustrasi tadi? Mau tahu jawabannya? Yuk kita belajar perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian perbandingan senilai. Apa sih perbandingan senilai itu? Perbandingan senilai atau proporsi adalah perbandingan antara 2 besaran dengan ketentuan jika yang pertama diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga membesar atau mengecil. Atau suatu pernyataan yang menyatakan bahwa 2 rasio adalah sama. Misalnya, ada 2 perbandingan antara A dan B. Jika A diperbesar, maka B juga membesar. Begitu pula sebaliknya. Jika A diperkecil, maka B juga mengecil. Setelah tadi kita belajar tentang pengertian perbandingan senilai, sekarang kita belajar tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Sebelumnya, mari kita amati terlebih dahulu 2 tabel berikut ini. Tabel A adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Sedangkan tabel B bukan masalah-masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Kita dapat menentukan apakah suatu masalah tersebut termasuk perbandingan senilai atau bukan dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Sekarang kakak ada contoh nih agar teman-teman lebih paham bagaimana cara membedakan apakah masalah tersebut termasuk perbandingan senilai atau bukan. Lihat
Lihatlah dua tabel berikut ini. Di antara dua tabel tadi, manakah yang termasuk perbandingan senilai? Iya, yang termasuk perbandingan senilai adalah tabel B. Mengapa tabel B termasuk perbandingan senilai? Karena rasio antara X dan Y pada tabel B pada bilangan pertama dan bilangan kedua dan seterusnya sama, yakni 3/4. Nah, sekarang kalian tahu kan bagaimana cara membedakan antara masalah-masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai atau bukan? Setelah tadi teman-teman belajar bagaimana cara membedakan masalah-masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan bukan, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kakak akan memberikan satu contoh soal tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Ubi jalar adalah salah satu umbi-umbian yang dapat menggantikan tepung terigu. Ubi jalar dapat digunakan untuk membuat cake ubi jalar. Ketika kalian ingin membuat cake ubi jalar, kalian membutuhkan tepung terigu dan ubi jalar dengan perbandingan 1:2. Jika kalian ingin membuat cake ubi jalar dengan ubi jalar seberat 500 gram, berapakah tepung terigu yang kalian butuhkan? Kita dapat menyelesaikan persoalan tadi dengan beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menuliskan terlebih dahulu proporsinya untuk menentukan kuantitas yang kita cari. Kita dapat menuliskan perbandingan antara ubi jalar dengan tepung terigu, yakni 2:1. Kemudian kita juga menuliskan perbandingan antara ubi jalar dan tepung terigu yang sesungguhnya, yakni 500 berbanding dengan X. Di sini kita misalkan tepung terigu dengan X. Kemudian setelah kita menuliskan proporsi-proporsi yang kita tahu, kita dapat menghitung berapa tepung terigu yang kita butuhkan dengan cara mengalihkan silang dua perbandingan tadi. Jadi 2 dikali X sama dengan 500 dikali 1. 2X sama dengan 500. Jadi tepung terigu yang kita butuhkan adalah 500 dibagi dengan 2, yaitu 250. Wah, mudah ternyata ya cara kita menyelesaikan perbandingan senilai. Oke teman-teman, setelah tadi teman-teman belajar tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai, ternyata perbandingan senilai juga ada pada peta dan model. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah melihat peta? Iya, peta itu seperti ini. Kemudian, ketika teman-teman melihat peta, apakah teman-teman melihat tulisan seperti ini? Iya, tulisan itu kita sebut dengan skala. Skala merupakan pernyataan yang menyatakan perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Skala sering kita temui pada peta, model, miniatur, denah, dan masih banyak lagi. Sekarang kakak mempunyai peta Kalimantan Timur dengan skala 1:1 juta. Artinya setiap 1 cm pada peta mewakili 1 juta cm pada ukuran yang sesungguhnya. Setelah tadi kita tahu apa itu skala, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan perbandingan senilai pada peta dan model. Kakak akan memberikan contoh soal agar teman-teman tahu bagaimana cara menyelesaikan perbandingan senilai pada peta. Di sini kakak mempunyai peta Kalimantan Timur dengan skala 1:1
Sekarang waktunya kita belajar perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah suatu perbandingan antara dua besaran yang mana jika yang satu diperbesar, maka yang kedua akan mengecil. Begitu pula sebaliknya. Misalnya ada dua perbandingan A dan B. Jika A diperbesar, maka yang B akan mengecil. Jika A diperkecil, maka yang B akan membesar. Setelah tadi kita belajar pengertian perbandingan berbalik nilai, sekarang kakak mau tanya, kira-kira masalah apa saja ya yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, contoh masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai adalah kecepatan dan waktu yang berbanding terbalik. Kemudian, banyaknya pekerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Sekarang kakak akan memberikan satu contoh soal agar teman-teman tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah perbandingan berbalik nilai. Suatu pekerjaan akan dikerjakan oleh 12 orang. Ketika pekerjaan diselesaikan oleh 12 orang, pekerjaan itu akan selesai dalam waktu 20 hari. Kira-kira jika banyaknya pekerjaan hanya 6 orang, berapakah waktu yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut selesai? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang pertama kita harus menuliskan apa saja yang kita miliki, apa saja yang terdapat pada soal. Di soal kita mempunyai banyak pekerja dan waktu yang dibutuhkan. Ketika banyak pekerja adalah 12 orang, waktu yang dibutuhkan adalah 20 hari. Dan ketika banyak pekerja 6 orang, berapakah waktu yang dibutuhkan? Setelah kita tahu apa-apa saja yang disebutkan dalam soal, sekarang kita akan menuliskannya dalam perbandingan, yakni 12 dibanding dengan 6 sama dengan H dibanding dengan 20. Kemudian kita kalikan silang menjadi 12 dikali 20 sama dengan 6 dikali H. 240 sama dengan 6H. Jadi H adalah 240 dibagi dengan 6 menjadi 40. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh 6 orang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 40 hari. Wah, ternyata sudah selesai kita belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Ternyata mudah ya teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman pembelajaran tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai dari kakak. Seru bukan? Kalian sudah banyak belajar tentang apa itu perbandingan senilai, apa itu perbandingan berbalik nilai, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalian juga sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bila ada kesalahan, kakak mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar ya. Sampai jumpa.